Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini ataupun pada video kali ini kita akan membahas materi tentang penggunaan makro ya. Kita membahas materi di modul mulai dari penggunaan makro, kemudian nanti kita beralih ke Microsoft Excel dari mulai pengenalan tampilan kerja atau layar kerja dari Microsoft Excel, kemudian nanti sampai bagian dari akhir pertemuan ini ataupun video kali ini kita membahas terkait dengan tipe data pada Microsoft Excel. Oke, kita ikuti saja alur pembahasan yang ada di modul kali ini. Kita pada awal video ini masih membahas di Microsoft Word kaitannya dengan penggunaan makro. Jadi makro itu apa ya? Jadi makro adalah deretan perintah yang dikumpulkan bersama menjadi satu perintah untuk menjalankan deretan perintah tersebut secara otomatis. Ya, jadi kita bisa menyingkat ya, menyingkat ataupun bukan menyingkat istilahnya, kita bisa menjadikan beberapa perintah ya yang kita lakukan, deretan beberapa perintah yang kita lakukan kemudian kita jadikan menjadi satu perintah. Nah, jadi suatu ketika kita ingin melakukan urutan perintah yang sama, kita bisa panggil makro tersebut ya. Oke, jadi kita bisa menggunakan tombol shortcut ya, atau makro ini dapat dikatakan suatu program dasar sebagai pembantu atau dalam hal ini mempermudah suatu pekerjaan ya, baik di Word ataupun di Excel, karena di Excel juga ada makro, begitupun di PowerPoint nanti juga ada makro, cuma mungkin penggunaannya agak sedikit berbeda. Mungkin yang sedikit mirip ya yang dari Word dengan Excel itu, untuk kemiripannya lebih banyak. Bagaimana cara pembuatannya khususnya. Oke, kita langsung saja di sini. Tadi sudah dibahas bahwasannya yang namanya makro ini kan penggunaannya untuk menyimpan deretan perintah yang kita lakukan. Nah, deretan perintah itu kita rekam, kemudian kita simpan ya. Kemudian pada waktu berikutnya ketika kita ingin melakukan deretan perintah yang sama, daripada kita melakukan satu persatu deretan perintah itu, karena sebelumnya kita sudah menyimpan, maka kita panggil saja simpanan deretan perintah yang sudah pernah kita buat, yang disebut dengan makro. Oke, untuk membuat makro itu sendiri saya akan langsung demonstrasi saja supaya videonya tidak terlalu panjang. Nah, di sini saya sudah siapkan, saya sudah buka Microsoft Word-nya. Kita bikin dokumen baru. Saya gunakan versi Microsoft Word seperti yang di modul, yaitu Microsoft Office Word 2013. Baik, langsung saja. Untuk membuat makro, kita bisa langsung klik view ya, kemudian klik makros di sini. Nah, di sini view makros, ketika Anda klik maka akan muncul daftar makro yang sudah ada di Microsoft Office Word yang Anda gunakan ya. Di tempat saya sudah ada banyak ini. Kemudian ketika Anda pilih yang di bawahnya ini ada record makro, artinya untuk memulai perekaman makro ya, untuk memulai perekaman perintah-perintah yang Anda lakukan ya. Kemudian yang paling bawah di sini pause recording ini disable, artinya tidak aktif ya, karena proses perekaman kan belum berjalan ya. Kalau pause ini aktif ya, yang di pause apanya kan gitu ya. Oke, kita langsung saja record makro, klik record makro. Kemudian kita di sini beri nama makronya. Nama makro itu tidak boleh menggunakan spasi ya. Misalnya saya kasih nama membuat tabelku. Kemudian untuk makro ini, store makro innya ini bisa Anda pilih defaultnya all documents, artinya makro yang Anda nanti akan buat ini tersimpan di semua dokumen, atau dengan kata lain makro yang Anda buat ini
akan bisa diakses ataupun tersedia pada seluruh dokumen Microsoft Word, ya. Seluruh dokumen Microsoft Word yang Anda kerjakan pada komputer ini. Adapun pilihan yang lain di sini ada dokumen one. Kita akan bekerja di dokumen one di sini ya, dokumen 1. Nah, kalau Anda simpan di dokumen one, artinya ketika Anda bekerja di dokumen yang lain, maka makro ini tidak bisa dipanggil ataupun tidak tersedia ya. Oke, kita pilih saja yang all dokumen. Artinya makro ini kita simpan di semua dokumen. Nah, untuk deskripsinya ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Misalnya kita isi di sini membuat tabel, misalnya begitu ya. Oke, kemudian makro ini kita nanti akan simpan di mana? Kita misalnya contoh ini akan kita gunakan shortcut ya pada contoh ini. Shortcut berarti kan kita pakai tombol keyboard. Kita pilih yang keyboard, klik, maka akan muncul kotak dialog customize keyboard. Ada press new shortcut key di sini. Anda tekan saja misalnya Ctrl T. Tabel. Oh, ternyata Ctrl T ini Anda bisa lihat di bagian bawah sini. Currently assigned to-nya di hanging indent. Artinya shortcut Ctrl T ini sudah digunakan untuk perintah hanging indent. Berarti kita tidak bisa gunakan. Ya. Kok tidak bisa? Ya nanti malah kacau. Daftar shortcut yang ada di Microsoft Word kan sudah ada yang didefinisikan sebelumnya atau yang predefined ya, yang sudah didefinisikan. Misalnya kita gunakan lagi Ctrl B. Oh, ternyata ini untuk melakukan penebalan pada objek teks misalnya, kan begitu. Kita jangan gunakan ini, kita gunakan yang belum dipakai ya. Misalnya kita pakai Ctrl Shift Alt T. Nah, Anda bisa lihat di sini currently assigned to-nya ini unassigned, artinya belum digunakan. Nah, karena ini belum digunakan, maka kita bisa pakai ini ya. Untuk menggunakannya tekan saja tombol assign yang bagian kiri bawah, pojok kiri bawah, klik. Nah, sehingga dia masuk ke sini current keys-nya. Oke, kalau sudah kita tekan tombol close saja. Anda bisa perhatikan bahwasannya pointernya ini sudah bentuknya ada tambahannya ya, ada tambahan bentuk kaset pita atau kaset tape zaman dulu ini ya. Oke. Artinya ini menandakan bahwasannya proses perekaman sudah berjalan. Ya, proses perekaman makro sudah berjalan. Nah, ketika proses perekamannya sudah berjalan, Anda melakukan perintah apapun, maka semuanya akan terekam. Misalnya melakukan pemformatan, ngetik, menghapus dan sebagainya, semuanya akan terekam. Ya, dan rekaman itu akan disimpan ke dalam sebuah shortcut ya. Jadi shortcut yang tadi kita masukkan kan Ctrl Shift Alt T ya. Nah, ketika kita panggil nanti, rekaman-rekaman perintah yang kita lakukan sekarang ini akan dipanggil secara otomatis semuanya ya. Oke, misalnya kita membuat tabel. Untuk contoh, kita misalnya membuat tabel. Misalnya kita membuat tabel daftar mahasiswa, misalnya name, nama, program studi, jenis kelamin, misalnya begitu. Nah, kita buat di sini misalnya name, kasih nama, kemudian program studi, kemudian ini kelaminnya, di sini ada perempuan dan laki-laki misalnya. Kemudian kita isikan NIM-nya misalnya 20.03.04.0001, kemudian namanya Andi, program studinya teknik informatika, kemudian ini jenis kelaminnya kita misalnya insert pakai simbol tanda checklist ya. Kalau di sini belum muncul, Anda bisa pakai more simbol, cari tanda checklist, kemudian insert ya, close, sehingga sudah muncul di sana ya. Kemudian yang berikutnya kita isikan lagi 20.03.04.002 misalnya Dewi, teknik informatika, kemudian di sini kelaminnya perempuan. Nah, kemudian kita lakukan pengaturan, kita seleksi saja ini.
seleksi ini nggak muncul, nggak akan tampil. Lalu bagaimana cara menyeleksinya? Anda gunakan mouse. Nah, pakai tombol kontrol untuk berpindah ini, kemudian Anda seleksi ini dengan bawahnya ya, tombol shift kombinasi dengan arah bawah, nah, sehingga dia terseleksi. Kemudian kita lakukan layout. Di tab layout sini kan ada table tools ya, contextual tab, karena di sini adalah pengaturan kita berada di dalam tabel, maka yang muncul adalah contextual tabnya adalah untuk table tools. Nah, di sini di layout kita lakukan merge center ya, digabungkan merge cell, kemudian kita tengahkan ini. Nah, kemudian geser ke kanan arah panah, kemudian saya seleksi dengan menekan tombol shift dan arah bawah ya. Kemudian kita tengahkan dan merge cell lagi, kemudian geser ke kanan, kemudian sudah berada di sini, saya tekan tombol shift dan tombol arah bawah, kemudian saya tengahkan lagi, kemudian saya merge cell lagi, kemudian kelamin saya tengahkan saja, kemudian yang ini juga saya tengahkan saja, kemudian bagian yang ini juga saya ketengahkan saja. Nah, begini ya. Kalau sudah dirasa cukup, misalnya untuk pengaturannya ya, ini dari sini kalau di enter kan nambah lagi ya. Nah, jadi jangan menggunakan enter ya. Jadi jangan menggunakan enter. Jadi misalnya ingin menghapusnya ya tinggal ini, kemudian klik kanannya nggak bisa. Nah, kita gunakan yang sebelah kanan tombol Alt yang kanan ya. Nah, kan muncul ini. Nah, ini kita pilih atau kita gunakan layout, kita delete untuk delete row-nya. Nah, kan begitu ya. Oke, nah, kita geser. Kalau di sini jangan di enter, geser saja. Nah, sehingga dia pindah di bawahnya, baru kita enter, maka tidak akan nambah baris baru. Nah, kalau sudah dirasa cukup dalam membuat atau menjalankan deretan perintahnya yang akan kita simpan ke dalam sebuah makro, maka kita stop untuk recording makronya. Kita klik view lagi, kemudian di macros kita pilih stop recording, kita klik stop. Nah, pointernya sudah tidak ada gambar kaset pitanya lagi. Oke. Nah, lalu untuk memanggilnya lagi gimana? Nah, tadi kan kita menggunakan shortcutnya adalah Ctrl Shift Alt T. Maka kita panggil saja Ctrl Shift Alt T. Apa yang terjadi? Nah, perintah yang tadi kita lakukan ataupun deretan perintah yang tadi kita lakukan secara otomatis akan dipanggil ya. Ini bukan copy paste ya. Kalau copy paste kan misalnya ini saya copy, tabel ini saya seleksi, kemudian saya copy, kemudian saya tempatkan di sini paste, nah, ya kan? Kalau saya undo sekali, Ctrl Z atau undo sekali di sini, klik, maka proses paste akan di rollback atau akan hilang. Kan undo itu kan kembali ke langkah sebelumnya ya, satu tahap langkah sebelumnya. Nah, berbeda dengan ini, misalnya saya Ctrl Shift Alt T lagi. Nah, perintahnya kan tadi deretannya ya kan, deret. Nah, mungkin ini kalau misalnya komputer Anda spesifikasinya punya kecepatan tinggi, maka mungkin tidak akan terlihat deretan tadi, jalannya perintah tadi, urutannya deret gitu ya. Nah, mungkin langsung muncul seperti paste, copy paste gitu ya. Nah, kalau saya undo, coba saya undo sekali. Nah, dia tadinya kan di sini, kemudian di enter kan gitu kan. Nah, karena dari sini enter ke bawahnya itu kan masih direkam tadi ketika rekaman atau proses perekamannya masih berlangsung, sehingga ketika saya undo ya tahap atau langkah terakhir yaitu menekan tombol enter, saya redo lagi, nah, atau pindah ke bawahnya ya, saya undo lagi, coba apa yang terjadi. Nah, kan tadi yang menghapus baris ini saya redo, nah,
barisnya kan dihapus. Nah, ya kan? Oke, jadi berbeda dengan copy paste ya. Jadi deretan langkah-langkahnya yang direkam dalam sebuah makro. Kemudian makro itu bisa kita panggil melalui shortcut. Nah, dalam contoh ini kan tadi saya mencontohkannya dengan menggunakan shortcut key atau tombol kombinasi dari keyboard ya. Jadi silakan nanti Anda bisa dibaca lagi di sini tahapan-tahapannya, langkah-langkahnya, videonya juga bisa diulang-ulang lagi. Begitu ya. Oke. Contoh di sini kan Ctrl Shift Alt M. Nah, silakan ya. Bebas. Yang penting shortcut yang kita masukkan belum pernah atau belum digunakan di Microsoft Word yang kita gunakan ya. Misalnya Ctrl B untuk bold, Ctrl C untuk copy, ini jangan dipakai ya. Oke, tadi makronya kan kita simpan di seluruh dokumen. Jadi ketika saya buat dokumen baru misalnya di sini, harusnya aktif di sini karena di seluruh dokumen. Coba saya Ctrl Shift Alt T. Apa yang terjadi? Nah, makronya juga tersedia di dokumen 2 ini. Berbeda ketika tadi Anda hanya disimpan di dokumen 1, maka ketika di dokumen 2 Anda kerjakan ketika Anda bekerja di dokumen 2, Anda panggil makronya dengan menekan tombol Ctrl Shift Alt T, maka makronya tidak akan jalan karena makro hanya tersedia di dokumen 1 ya. Oke. Mungkin itu ya terkait dengan makro. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp ya. Oke, yang berikutnya kita akan melanjutkan ke program pengolah data Microsoft Excel. Nah, di Microsoft Excel di sini kita gunakan versi yang sama Microsoft Office 2013. Excelnya Excel 2013. Nah, di sini dari mulai pengenalan layar kerja kita buka saja Excel yang 2013. Oke. Untuk sementara yang Word-nya saya close dulu. Ya, tidak usah disimpan, tidak apa-apa. Oke, kita buka Excel 2013, kita buka blank workbook. Nah, tampilannya begini ya, saya besarkan dikit biar lebih kelihatan. Oke. Nah, di sini ada keterangannya. Pertama, mulai dari di sini ada Quick Access Toolbar untuk pengaturannya bisa Anda klik di sini. Quick Access Toolbar di sini kalau yang sudah di checklist berarti dia muncul di sini. Kalau ingin memunculkan yang lain tinggal klik saja klik new. Nah, maka new muncul di sini. Untuk menghilangkannya lagi silakan diklik saja lagi sehingga checklistnya hilang ya. Shortcut atau tombol menu new di sini tidak muncul. Kalaupun misalnya Anda ingin memunculkan lagi yang tidak tersedia di sini, Anda bisa klik More Comments. Nah, di bagian More Comments akan muncul Excel Option, sama seperti Microsoft Word ya. Anda bisa munculkan juga di File Option, kemudian dipilih yang Quick Access Toolbar di sini. Oke, Anda bisa munculkan dari menu yang mana, silakan Anda pilih di menu apa atau di popular comment atau apa, diklik saja data sheet formatting di add ya. Kemudian oke. Maka akan muncul di sini nanti. Nah, ini akan muncul. Untuk menghilangkannya lagi, maka Anda more comment lagi, maka muncul Excel Option, tinggal diklik saja, Anda klik remove. Oke, kemudian diklik OK. Gitu ya. Kemudian untuk customize ribbon dan sebagainya Anda juga bisa atur di option. Kemudian di sini ada pengaturan. Saya mungkin secara singkat saja jelaskan satu persatu. Dari general di sini. Ini untuk pengaturan umumnya ya. Show mini toolbar ini silakan nanti dibaca. Ini untuk memunculkan mini toolbar selection. Jadi mini toolbar akan muncul ketika Anda menyeleksi. Kemudian ada bagian-bagian lain juga. Kemudian ketika membuat workbook baru, untuk fontnya tipenya apa, ukurannya berapa, kemudian sheetnya ada berapa. Nah, di sini kan cuma ada satu ya, karena di pengaturan di generalnya sini muncul satu. Kemudian ini username-nya, nama komputer
filternya, kemudian backgroundnya ini kaligrafi. Ini untuk pengaturan ini karena saya sudah login ke account Microsoft saya, bisa diatur backgroundnya. Kemudian formula ini terkait dengan formula, kalkulasinya otomatis dan sebagainya. Mungkin di sini tidak terlalu banyak yang kita bahas. Proofing ini kaitannya dengan proofing, sama di Microsoft Word juga ada fitur ini, ada autocorrect option dan sebagainya. Kemudian save, ini ketika kita save ini kita menggunakan format Excel yang 2007 ke sini ya. Jadi kalau yang 2003 kan Excel S saja. Ya sama di Microsoft Word juga DOC, kemudian 2007 ke sini kan DOCX kan gitu kan. Oke. Ini XLSX, kemudian auto recovernya juga sama, ini defaultnya 10 menit seperti Microsoft Word ya. Kemudian auto recover locationnya, jadi setiap 10 menit sekali kan ini nyimpan data recovery-nya, jadi ada backupnya setiap 10 menit sekali. Bisa Anda atur 1 menit sekali, tapi nanti komputernya kerjanya akan terlalu berat karena setiap 1 menit akan menyimpan, proses menyimpan. Kemudian ini tempat penyimpanan recovery-nya. Kemudian mungkin saya soroti bagian-bagian tertentu saja yang sering ini atur ya. Kemudian ini default file location-nya di dokumen, sama di Microsoft Word juga sama. Makanya ketika Anda membuat workbook baru, file Excel ini istilahnya workbook ya. Oke. Ketika Anda membuat workbook baru, ketika Anda menyimpan pasti akan muncul pada My Document ya. Kemudian server draftnya berada di sini. Kemudian language, ini pengaturan language-nya, defaultnya apa. Kemudian ini pengaturan berikutnya advance ya. Advance di sini paling tidak saya akan memberikan bagian ini. Nah, ini use system separator. Jadi ketika Anda menggunakan Excel kan terkadang kita ingin menggunakan format Indonesia. Untuk misalnya kita menuliskan rupiah, misalnya nominal rupiah, itu kan untuk pemisah sennya itu yang menggunakan koma, pemisah ribuannya menggunakan titik. Kalau formatnya US ya, formatnya Amerika, itu kan untuk pemisah ribuannya yang pakai koma, pemisah sennya yang pakai titik. Nah, kita bisa gunakan ini. Anda mau merubah ini kan nggak bisa ya kan. Nah, kalau ingin merubah, misalnya kalau di tempat saya kebetulan untuk desimal separatornya, untuk pemisah komanya ini sudah menggunakan koma, untuk pemisah ribuannya sudah menggunakan titik. Tapi kalau di tempat Anda belum seperti ini, Anda bisa nonaktifkan dulu ini. Nah, sehingga Anda bisa rubah ini menjadi koma misalnya, thousand separatornya menggunakan titik misalnya begitu. Ya, untuk merubah ininya, format ini. Kemudian ada bagian-bagian lain, misalnya ini recent workbooknya yang tersedia ketika Anda membuka workbook baru. Ada workbook yang sebelumnya pernah dibuka, recent dokumen kalau di Microsoft Word ya. Nah, kalau di sini kan recent workbook, ada 25 file-file sebelumnya yang pernah dibuka misalnya begitu. Oke. Mungkin ini terkait dengan pengaturan ini. Kemudian untuk ukuran kertasnya bisa Anda atur juga ya. Oke. Kemudian berikutnya ada customize ribbon. Sama di Microsoft Word. Ini yang ada checklistnya, artinya tab-tab ini akan muncul. Misalnya di sini home, insert, page layout, formulas, home, insert, page layout, formulas dan sebagainya ini muncul. Developer ini secara otomatis tidak muncul karena defaultnya memang seperti itu, tapi kalau misalnya Anda ingin memunculkannya tinggal di checklist saja sehingga nanti akan muncul di sini. Ya. Oke, kemudian quick access toolbar tadi sudah. Add-ins ini untuk pengaturan terkait dengan plugin dari Microsoft Office Excel yang Anda pakai ya. Misalnya, kemudian Trust Center ini untuk menjalankan makro, biasanya ada pengaturannya, tapi saya mungkin belum saya jelaskan saat ini ya. Oke, tidak saya jelaskan untuk saat ini. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini muncul developer karena tadi kita munculkan developernya. Untuk menghilangkannya lagi ya tinggal option, kemudian di customize ribbon, developernya ini kita hilangkan lagi. Ya, ketika ingin menghilangkan tab home ya ini di unchecklist saja sehingga checklistnya tidak muncul. Kita klik OK.
hilang ya. Kemudian misalnya kita ingin membuat tab menu baru, ya boleh juga. Customize ribbon, kita new tab misalnya. New tab, nama tabnya kita misalnya tab U. Nah, misalnya oke. Di sini ada menu apa saja? Misalnya di sini nama grupnya, misalnya di rename namanya grup menu 1 ya. Ada simbolnya, misalnya simbolnya apa ya? Simbolnya ini misalnya. Oke. Ya, di sini ada apa saja? Nah, di sini kita masukkan ada menu cut misalnya. Kemudian delete cell misalnya. Kita coba saja, kita klik OK. Nah, maka di sini ada tab group. Berisi grup menu 1, ada cut, ada delete ya. Oke, untuk menghilangkannya lagi, option customize ribbon, Anda bisa reset juga di sini, reset all customization juga bisa. Anda langsung mengembalikan ke format atau pengaturan awal ya. Nah, ini dikembalikan ke pengaturan awal, kemudian kita klik OK. Nah, maka kembali ke pengaturan awal di sini. Oke. Itu terkait dengan ini. Ada quick access toolbar, kemudian ada apa lagi di sana? Ada tab menu rebound di sini, atau pita ya bahasa Indonesianya, pita. Ini ketika home maka nanti menu toolbarnya, menu reboundnya di sini akan berbeda. Home maka munculnya apa dan seterusnya. Itu juga dibagi menjadi beberapa grup menu. Misalnya di home ada grup menu clipboard, font dan sebagainya. Begitupun di tab menu yang lain ya, disesuaikan dengan tab menunya. Oke, kemudian yang ketiga ini ada title bar ya. Kemudian ada menu bar yang keempat. Ini ada menu bar sesuai dengan tab menu ribbonnya. Kemudian yang kelima ini untuk sign in, yang keenam untuk pengaturan ininya. Ini untuk sign in atau login ke menu account Microsoftnya. Kemudian pengaturan layar ini saya kira nggak ada masalah ya. Pengaturan tab menu ini juga silakan. Ini sama saja dengan Microsoft Word. Kemudian mungkin saya di sini masih, karena ini transisi, kursor ya. Mungkin saya masih ada bantuan penggunaan kata kursor, tapi sebetulnya ini namanya sama. Kalau di Microsoft Word kan insertion point. Kalau insertion point di Excel itu dalam bentuk selnya ini ya. Oke. Kemudian ini ada barisnya ya, row ya. 8 dulu di sini. 8 itu ada formula bar, 9-nya ini ada untuk kolomnya, 10 ini untuk barisnya ya. Formula bar, kolom, baris, kemudian ada vertical scroll bar dan horizontal scroll bar. Ini vertical scroll bar yang ini, jadi untuk menggulung ke atas bawah. Kemudian ada horizontal scroll bar juga. Kemudian ini untuk tab sheetnya, Anda bisa tambahkan, nanti kita demonstrasikan. Yang ke-13 tadi sudah horizontal scroll bar ya. 14 ini untuk view, sama saja di sini. Di sini kan view, sama saja Anda klik di sini view untuk tampilan ini. Workbook views ya. Oke, sama seperti di Microsoft Word. Kemudian ada zoom slidernya untuk memperbesar dan mengecilkannya. Kemudian di bagian pojok kiri bawah di sini ada yang namanya status bar. Oke, status dari aplikasi. Nah, oke, begitu ya. Oke. Kemudian kita langsung saja bahas satu persatu terkait dengan fitur-fitur yang ada di Microsoft Office Excel 2013. Pertama, mulai dari yang namanya kolom. Karena Excel itu bentuknya tabular ya, maka tidak lepas dari yang namanya baris dan kolom. Oke. Jadi kolom merupakan lajur atau larik secara vertikal yang terdiri dari kolom A, B, C dan seterusnya. Untuk Excel itu kolomnya sampai XFD nih ya, secara vertikal A, B, C, D. Nah, untuk ke kolom paling kanan Anda bisa tekan tombol kontrol dengan kombinasi tombol arah kanan, maka akan menuju langsung ke kolom paling kanan yaitu XFD. A, B, C, D sampai Z. Kalau sudah sampai Z maka AA, AB, AC, AD dan seterusnya sampai
berujung di XFD. Untuk ke kolom paling kiri, tekan tombol kontrol, kombinasikan dengan tombol arah kiri. Nah, di sini ada untuk namanya. Ini namanya defaultnya sesuai nama selnya. Walaupun Anda bisa ganti nantinya. Misalnya nanti pada saat pembahasan sel ya, saya akan bahas bagian ini. Oke, itu kolom. Kemudian pengaturan kolom dapat dilakukan dengan menu format yang terdapat pada grup menu sel pada Home tab. Nah, di sini pada Home tab Anda pilih pada grup menu sel, Anda klik format. Nah, Anda bisa atur bagian kolom width. Defaultnya lebar kolom adalah 8,43 satuannya ini ya, defaultnya. Anda bisa atur, bisa tambahkan menjadi 20. Nah, maka kolom A akan berubah ya. Oke, Anda bisa diatur di sini untuk aturannya supaya lebih presisi. Anda bisa gunakan angka. Kemudian bisa juga Anda bisa lakukan auto fit column width. Jadi nanti akan menyesuaikan dengan panjang datanya. Misalnya ini kan datanya melebihi panjang kolomnya ya, atau melebihi lebar kolomnya, kita bisa atur auto fit column width. Nah, jadi akan menyesuaikan. Oke. Nah, gitu ya. Kemudian yang berikutnya di sini column width-nya bisa diatur statusnya, standarnya 8,43. Cara melebarkan kolom Anda bisa letakkan pada salah satu sel pada lajur kolom yang hendak diatur lebarnya. Kemudian pada Home tab lakukan ini, memunculkan ini, kemudian diklik OK, atau langsung dengan menempatkan kayak gini. Nah, ini diklik kiri, kemudian di drag ke kanan dan ke kiri sesuai dengan kebutuhan ya. Oke. Kemudian Anda bisa juga melakukan melebarkan atau menyempitkan kolom secara bersama-sama. Misalnya kolom A dan B saya ingin lebarkan secara bersama-sama, saya seleksi dulu kolom A dan kolom B, kemudian saya lebarkan. Nah, maka kolom A dan kolom B punya lebar yang sama ya. Oke, lebar kolomnya sama misalnya. Kemudian auto fit to column width tadi sudah ya. Oke, jadi gunakan untuk mengatur lebar kolom secara otomatis sesuai dengan data yang terpanjang pada kolom tersebut. Misalnya di sini ada data begini, ada yang lebih panjang ya, ada yang cuma segini, ya kan? Oke, kita atur saja di sini, walaupun kita bukan mengaturnya di sini, tapi kan ini mengatur untuk satu kolom keseluruhan di kolom D ya. Kita pilih di Home tab, kita pilih format auto fit column width. Nah, maka berarti yang tadi saya sampaikan tidak sesuai. Nah, maka harusnya gimana? Kalau ingin melakukan pengaturan, diklik saja yang mana yang terpanjang, kemudian diklik format, kemudian auto fit to column width. Nah, begini ya. Jadi akan menyesuaikan dengan panjang datanya. Oke. Kemudian default width ini digunakan untuk menentukan lebar semua kolom dengan ukuran yang sama sesuai dengan keinginan Anda. Fasilitas ini dapat dilakukan dengan cara ini. Letakkan saja di lembaran, kemudian Anda pilih format di Home tab ya, di grup sel. Kemudian Anda pilih default width-nya, Anda atur. Defaultnya menjadi misalnya 15. Defaultnya kan tadi kan awalnya 8,43, saya jadikan 15, saya klik OK. Maka seluruh kolom yang ada di workbook kita ini, di sheet 1, lebarnya akan sama menjadi 15, sama semuanya ya. Oke, itu. Kemudian hide column ini digunakan untuk menyembunyikan kolom ya. Oke, bisa diletakkan di sini saja insert point-nya, kemudian kita pilih format, kita pilih visibility, hide atau unhide ya, dan unhide kita pilih hide kolom, klik. Nah, maka kolom yang tadi disembunyikan ditandai dengan tanda ini, ada garis double di sini ya. Untuk memunculkannya lagi, seleksi yang mengapit, kemudian klik kanan, boleh langsung kita pilih unhide saja. Kalau hide boleh tadi diletakkan saja atau diseleksi, klik kanan juga bisa langsung hide begini. Untuk
memunculkannya, seleksi yang mengapit, klik kanan, atau boleh pakai yang di sini juga boleh, hide and unhide, kita pilih unhide column. Nah, gitu ya. Hide sudah, unhide juga sudah ya. Oke, kemudian berikutnya adalah baris. Kalau tadi kolom itu secara vertikal, kalau baris itu merupakan larik atau lajur secara horizontal yang mulai dari baris 1 hingga baris 1.048.576. Baris 1 sampai baris berapa? 1.048.576. Tekan tombol kontrol, kombinasikan dengan tombol arah panah bawah, maka akan menuju baris paling bawah 1.048.576. Oke, kita kembalikan ke atas, kontrol arah atas. Nah, kembali ke baris 1 ya. Oke, tuh, pengaturan baris dapat dilakukan sama. Kalau tadi kolom bisa diatur-atur, lebar kolomnya, baris pun demikian. Tinggi barisnya kita bisa ubah ya. Untuk merubah ukuran tinggi baris, tinggi standarnya 15. Cara merubahnya, letakkan pada salah satu sel yang berada pada baris yang hendak Anda atur ya, atau ubah ukurannya. Kemudian pada tombol tab-nya diklik dulu, di tab home-nya. Tab home-nya diaktifkan, kemudian sama pada grup menu sel, kita klik format, kita pilih atur row height ya, letakkan di mana, atau boleh seleksi beberapa baris kan boleh juga ya. Kita pilih format, kemudian kita pilih row height, defaultnya 15, misalnya ingin kita atur menjadi 25, kemudian klik OK, maka tinggi barisnya berubah ya. Atau bisa Anda lakukan dengan cara manual begini ya. Oke, gitu ya. Kalau misalnya ingin melebarkan beberapa baris sekaligus, ya seleksi saja barisnya, kemudian Anda lebarkan. Menyeleksinya begini, kemudian dilebarkan. Nah, maka semuanya punya ukuran yang sama lebarnya, tinggi barisnya ya. Oke, itu dengan cara yang seperti ini tadi sudah. Ya, ini kalau satuan baris atau lebih dari satu baris dengan cara seperti ini diseleksi dulu tadi sudah. Auto row height ini digunakan untuk apa? Untuk merubah tinggi baris secara otomatis menyesuaikan dengan data yang terdapat pada sel tersebut ya. Oke, misalnya ini kita punya data begini, kan panjang begini. Nah ya, kemudian data ini saya gunakan wrap text, artinya kalau lebar kolomnya tidak memenuhi tidak mencukupi, maka dilanjutkan di baris berikutnya. Nah, otomatis begini kan. Nah, tapi ketika kondisinya misalnya saya ubah ukurannya begini, nah bagian bawahnya kan nggak terlihat semuanya ya kan. Jadi baris ini saya seleksi, kemudian format, kita pilih auto fit row height, klik. Nah, ini akan menyesuaikan tingginya ya. Oke, atau misalnya saya barisnya dilebarkan begini ya, kemudian auto fit row height saya aktifkan, maka akan menyesuaikan dengan ukuran data yang ada di dalam baris itu. Oke, kemudian hide row ini juga sama. Misalnya ini saya klik kanan kemudian hide ya. Untuk memunculkannya seleksi yang mengapit, klik kanan, unhide lagi, atau dengan cara di menu format kemudian kita pilih hide rows ya. Untuk memunculkannya lagi, seleksi dulu yang mengapit, kita pilih hide and unhide, kita pilih unhide rows, maka muncul lagi baris yang tadi disembunyikan ya. Oke, silakan nanti sambil dicermati lagi, sambil dibaca lagi modulnya, langkah-langkahnya dicermati lagi, walaupun tadi sudah saya demonstrasikan ya. Kemudian yang berikutnya adalah sel. Sel itu apa? Sel adalah bagian dari lembar kerja atau dari worksheet ya. Jadi dalam satu dokumen Excel ini namanya adalah workbook ya, namanya workbook. Di dalam workbook
Ya, sama seperti kita punya buku, punya book, we have a book ya. Misalnya kita memiliki sebuah buku, maka di dalamnya kan ada sheet ya, ada lembaran-lembarannya. Makanya di sini ada workbook, di dalamnya ada worksheet. Di sini ada sheet 1. Tadi kan defaultnya kan ketika di pengaturan sini file option di bagian general, ini kan sheetnya ada berapa? Include this many sheetnya berapa? Ketika kita membuat dokumen baru atau membuat workbook baru, cuman ada 1. Makanya tadi ketika kita membuat workbook yang baru ini cuman ada 1 sheet. Anda bisa menambahkannya lagi nanti bagian kita demonstrasikan bagian worksheet, nanti saya akan demonstrasikan. Oke. Bagian dari worksheet ya. Oke, jadi sel itu merupakan ya bagian dari lembar kerja atau worksheet yang mana dia adalah merupakan perpotongan atau pertemuan antara baris dan kolom. Misalnya B3, artinya sel tersebut terletak pada perpotongan kolom B dan baris 3. Sel digunakan untuk menempatkan data atau teks ataupun objek apapun, misalnya Anda bisa insert gambar atau apa gitu ya. Oke, setelah insertion point diletakkan. Jadi Anda bisa juga menggunakan name box ya. Ini muncul name box ya, muncul screen tip ya. Jadi di sini ketika saya klik ini maka muncul screen tipnya apa, misalnya di sini bold, make your text bold, membuat teks Anda menjadi bold, tebal. Di sini muncul screen tipnya name box untuk memberi nama pada box. Ini bisa hanya 1 sel saja atau sekumpulan ini kita kasih nama. Misalnya kotak gitu aja nggak apa-apa. Nah, kan gitu kan. Nah, ketika saya ya. Oke, jadi kalau ini namanya tadi kita kasih nama kotak. Boleh. Ini nanti kaitannya kalau kita melakukan rumus ya, menggunakan rumus begitu ya. Oke. Ini ada name box, bisa digunakan untuk menamai 1 sel saja atau sekumpulan sel. Contohnya ini tadi sekumpulan sel. Nah, ya. Oke. Kalau dihapus ya dihapus saja. Nah, kan gitu. Ya. Kemudian rank adalah kumpulan dari sel-sel. Tadi sudah kita contohkan rank. Misalnya begini, berarti ini adalah ranknya berarti B7.2 B11. Kalau begini berarti B7.2 C9 ya. Contohnya di sini A1 sampai B3, pakainya titik 2 ya. A1 sampai B3. Berarti ada A1, A2, A3, B1, B2, B3. Oke. Kemudian yang berikutnya sheet, worksheet ya. Ini merupakan semacam lembar kerja yang terdiri dari sel-sel. Defaultnya jumlah sheet yang tampak pada Excel 2013 itu 1. Walaupun tadi kalau misalnya di pengaturan Excel, di pengaturan generalnya, di option di sini Anda masukkan menjadi 3, maka ketika Anda membuat workbook baru, di sana terdapat 3 worksheet. Ya, nah kita kembalikan ke defaultnya saja. Oke. Nah, ini tab sheet berada pada bagian kiri bawah dari lembar kerja Excel. Ini adalah beberapa fitur untuk pengaturan worksheet. Yang pertama mulai dari menambahkan sheet baru. Jika Anda hendak menambahkan sheet baru pada workbook atau dokumen Excel Anda, tekan tombol new sheet ya, tambahkan ini, maka tab sheet baru akan muncul ya. Atau Anda bisa menekan tombol ini ya, tekan tombol new sheet pada tab sheet, atau bisa menekan tombol shortcutnya. Maaf, di modul ada kurang tambah perlu ditambahkan ya. Bisa ditekan klik kanan langsung Anda insert sheet saja. Ini tapi nanti beda. Kalau sedikit saya tekan tombol plus ini, maka sheetnya akan muncul di sebelah kanannya, sheet 2. Tapi kalau saya klik kanan di sini, saya insert, maka akan muncul sheet 3 tapi berada di sebelah kirinya karena saya menyisipkan. Ya, misalnya menyisipkan worksheet, kita klik OK. Nah, sheet 3 berada di sebelah kirinya. Ya. Oke.
gitu ya. Saya kira tidak ada masalah. Muncul sheet 2 atau tekan tombol shortcutnya adalah F11. Oke. Atau di sini Anda bisa juga selain yang ada di menggunakan cara tadi, Anda bisa gunakan insert, kemudian insert sheet ya di home tab pada grup menu cell, kemudian Anda pilih insert, kemudian insert sheet ya. Oke. Itu untuk pembahasan sheet ya. Menambahkan sheet lain tadi sudah ya. Jika saat ini berada di sheet 1, maka bisa membuka sheet 2 ya, mengarahkan pointer ya, tinggal dibuka saja, berpindah ke sheet 1, sheet 2, sheet 3 begitu ya. Memindahkan sheet Anda bisa pindahkan dengan cara drag mendragnya, diklik saja ya, ini seperti ini. Nah, lepas. Nah, kembalikan lagi ke sini ya. Oke. Memindahkan sheet dengan cara seperti itu. Mengganti nama sheet ya, tinggal di klik saja, kemudian boleh klik kanan, rename ya, ganti nama. Kalau sudah enter, atau double klik saja, langsung double klik ganti nama sheet pertama misalnya. Kalau sudah enter ya, oke, maka namanya berubah. Oke, menghapus sheet ya, tinggal di delete saja, klik kanan, kita pilih delete ya, klik kanan, atau diklik sini kemudian kita pilih delete juga, boleh delete sheet ya. Oke, saya kira itu untuk pengaturan worksheet. Kemudian yang berikutnya adalah kaitannya mengenal tipe data. Nah, Anda belajar juga di pemrograman dasar kan ada tipe data ya. Dalam Excel kita juga mengenal tipe data, karena Microsoft Office Excel ini diperuntukkan untuk pengolahan data, lebih ke arah statistik gitu ya. Makanya di sini untuk data-datanya pun ada tersedia di sana beberapa tipe data sesuai dengan kebutuhan. Oke, mungkin saya tidak akan bahas semuanya, hanya beberapa saja. Misalnya yang pertama di sini mulai tipe data teks atau string. Tipe data string digunakan untuk merepresentasikan data teks biasa yang dapat terdiri dari satu huruf, beberapa huruf, atau sekumpulan huruf dan angka, ataupun sebaliknya angka dan huruf ya. Oke, begini misalnya ini adalah data teks. Data teks kalau kita tuliskan itu secara otomatis rata kiri. Ketika kita membuka workbook baru, defaultnya seluruh sel itu formatnya di sini di home tab. Anda lihat pada grup menu number di sini, tipe datanya adalah general. Ketika general artinya apa? Maka dia si Microsoft Excel-nya ini mendeteksi secara otomatis. Ketika kita menuliskan 89RA misalnya, 89RA, ketika saya enter, nah, walaupun di sana ada angka, tapi karena di sini digabungkan dengan huruf, maka terdeteksi dia sebagai teks. Walaupun kita lihat tipenya general, deteksi otomatis, maka dia terdeteksi sebagai teks saja. Berbeda ketika saya masukkan gini 1000, saya enter, maka dia secara otomatis menjadi rata kanan, walaupun tipe datanya kita lihat tetap general ya, karena dia mendeteksi oh ini angka, berarti kalau angka rata kanan. Sama seperti ketika Anda dulu pertama kali belajar penjumlahan, yang namanya menjumlahkan kan di rata kanan, misalnya 1000 tambah 200 begini. Nah, ini kan rata kanan, ya kan? Oke. Kalau misalnya rata kiri ya nanti hasilnya ya berbeda nanti ya. Oke, ini menjadi rata kanan karena dia terdeteksi menjadi angka. Ya, kalau teks dia otomatis rata kiri. Ciri-cirinya berada pada posisi kiri di dalam sebuah sel atau rata kiri. Tidak dapat dihitung atau diproses menggunakan operasi aritmatika atau operasi matematika. Kalaupun bisa dijumlahkan ya hanya menggabungkan saja, seperti tipe data string yang Anda pelajari pada pemrograman C# kan juga seperti itu. Ketika A ditambah B, ya misalnya di sini ada A, di sini ada B. Coba sama dengan ini ditambah sel ini. Hasilnya gimana ya? Value. Kecuali nanti kita kalau di
pemrograman kita kan bisa menjumlahkan teks, itu sama saja dengan menggabungkan, bukan menjumlahkan, tapi di sini lebih tepatnya adalah menggabungkan teks. Dalam hal ini karena tipe datanya string, maka tidak bisa dilakukan operasi aritmatika ya, dia otomatis rata kiri tipe data teks ini. Kemudian tipe data angka atau number ataupun numerik. Nah, ini digunakan untuk merepresentasikan angka atau bilangan. Bisa terdiri dari satu angka atau beberapa angka. Otomatis dia terletak pada rata kanan ya. Di sebuah sel dia rata kanan pada posisi kanan, dan dia dapat dihitung dengan operasi aritmatika atau operasi matematika. Misalnya Anda ingin menuliskan angka, misalnya menuliskan NIM yang depannya 0 misalnya. Seperti zaman saya dulu, misalnya kan saya angkatan 2007, dulu berarti 07, 03, 04, 00, 48 misalnya. Ketika saya enter, karena ini kan angka semuanya, angka 0 di depan kan tidak signifikan, sehingga ini akan hilang nanti otomatis, ya kan? Dia rata kanan, 0-nya depan hilang. Lalu bagaimana untuk kita menjadikan ini supaya muncul semuanya? Anda atur dulu selnya diatur dengan tipe datanya menjadi teks. Jadi sel ini kan sudah jadi teks. Kita masukkan 07, 03, 04, 00, 48. Dia 0-nya akan tetap muncul, dan di pojok kiri atas muncul hijau seperti ini, menandakan dia adalah tipe data teks. Atau kalau misalnya Anda ingin secara langsung menuliskan, ini kan tipenya masih general ya, dia mendeteksi otomatis. Ketika saya masukkan 07, 03, 04, 00, 49, maka dia 0-nya tadi kan akan hilang, ya kan? Kita ubah nih depannya saya kasih petik 1. Nah, tanda petik 1 begini. Ini menjadikan bilangan yang kita masukkan menjadi tipe data teks. Nah, walaupun dia kita lihat tipenya general tapi tetap rata kiri. Ketika kita lihat di formula barnya, oh ternyata di depannya ada tanda petik 1-nya. Berbeda dengan yang atasnya ini, tidak ada tanda petik 1-nya, tapi kok tetap bisa rata kiri, 0-nya di depan tetap muncul karena tipe datanya kita ubah menjadi teks. Jadi ketika Anda menuliskan data di dalam sebuah sel, perhatikan tipe datanya apa pada sel itu. Ya, perhatikan. Di sana ada general kan otomatis ya, no specific format, tapi dia mendeteksi otomatis angka ataupun tanggal ataupun teksnya ya. Oke, ada number, ada currency, ini untuk accounting, short date berarti nanti data tanggal tapi short ya, disingkat ya. Kalau long date berarti ada nama bulannya, ini untuk data time, waktu, percentage, ini data untuk fraction, pembagian, scientific dan sebagainya ya. Oke, itu kita bisa gunakan nantinya ya. Jadi data angka itu seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah tipe data tanggal. Tipe data tanggal ini digunakan untuk merepresentasikan tanggal. Pada Excel, tanggal itu disimpan dalam bentuk urutan bilangan, di mana urutan pertama atau angka urutan satunya ini berada pada tanggal 1 Januari tahun 1900. Jadi urutan ke-30 adalah 30 Januari tahun 1900 karena diurutkan. Tanggal 1 maka nomor 1, tanggal 2 Januari tahun 1900 maka angka 2, dan seterusnya ya. Dapat digunakan menggunakan separatornya slash atau tanda strip ya. Data numerik bisa dirubah menjadi data tanggal, contohnya begini. Nah, tapi Anda harus jeli, harus perhatikan dulu di tempat Anda di sini, klik dulu nih untuk memunculkan kotak dialog number. Ini namanya menu launcher ya. Nah, akan muncul kotak dialog ini. Coba Anda lihat date-nya, formatnya apa di sini. Local location-nya kalau di tempat saya sudah English Indonesia. Berarti format penulisan tanggal itu sudah menggunakan format Indonesia, yakni tanggal, bulan, dan tahun. Nah, kalau Anda menggunakan formatnya yang English US misalnya, ya,
maka formatnya adalah bulan, tanggal, tahun. Jadi Anda harus perhatikan. Di tempat saya kan sudah English Indonesia, berarti tanggal, bulan, tahun. Berarti kalau misalnya saya masukkan, misalnya sekarang tanggal misalnya tanggal 2 bulan 11 tahun 2020, saya enter, otomatis dia rata kanan. Nah, misalnya saya masukkan tanggal 27 bulan 11 ya, 27 November 2020, dia rata kanan karena terdeteksi dia tanggalnya 27. Coba kalau misalnya kita paksakan menggunakan format western atau format barat ya, bulannya dulu, bulan 11 tanggal 27 tahun 2020, dia tetap rata kiri. Kenapa? Ini kan semuanya tadi kan saya masukkan di sini kan tipenya general ya. Oke, saya ulangi di sini, tipenya masih general. Saya masukkan 27 bulan 11 tahun 2020. Tipenya masih general, saya enter, otomatis dia terdeteksi date. Nah, tadi kan kalau general kan mendeteksi otomatis. Tapi kita masukkan di sini, tipenya masih general, kok dia nggak mau ya? Karena format local location-nya untuk tanggal yang di komputer saya ini, local location-nya sudah menggunakan English Indonesia. Nah, jadi menggunakan formatnya tanggal, bulan, tahun. Jadi Anda perhatikan nanti ya, kalau data tanggal itu berarti sama seperti data numerik, dia rata kanan ya. Kalau di sini walaupun Anda menulisnya ini bulan 11 tanggal 27, loh kok ini rata kiri? Nah, karena dia tidak terdeteksi sebagai date, tidak terdeteksi sebagai tanggal ya. Oke, karena tidak ada. Ini kan format location Indonesia tanggal, bulan, tahun. Kalau ini tanggal 11 bulan 27, bulan nggak ada 27, bulan cuma 1 sampai 12. Makanya dia langsung mendeteksi, oh ini nggak ada bulan 27, berarti ini merupakan teks biasa. Makanya dia tetap rata kiri. Berbeda dengan yang ini, lokal location Indonesia 27 11 2020. Tanggal 27 ada, bulan 11 ada, tahun 2020 ada, langsung otomatis rata kanan dan langsung berubah formatnya menjadi date, walaupun tadi awalnya formatnya adalah general ya. Oke, jadi harusnya 27 pakai strip boleh, bulan 11 tahun 2020. Nah, otomatis begini ya. Oke, langsung rata kanan, terdeteksi menjadi date juga. Oke, itu ya ciri-cirinya ya. Ini jadi sebelum diformat, ini contoh perubahan numerik ke angka, ke data numerik ke tanggal ya. Contohnya tanggal misalnya tanggal sekarang tanggal 2 ini kan date, kita ubah menjadi format number. Oh, maka ini hari ini adalah urutan ke 44.137 dari tanggal 1 Januari. Coba saya punya angka 1 ya kan, ini kan tadi kan di sini sudah date, ini masih general ya. Saya punya angka 1, angka 1 ini saya ubah menjadi short date, maka tanggal 1 bulan 1 tahun 1900 saya ubah menjadi long date, maka tanggal 1 bulan Januari 1900. Oke, kita bisa rubah di sini date-nya, local location-nya ini, kalendernya tipenya apa. Nah, misalnya ini bisa diubah juga. Oke ya, jadi tipe data date juga bisa dilakukan operasi aritmatika. Misalnya tanggal lahir Anda misalnya tanggal 20 bulan 06 tahun misalnya 2002 misalnya ya, 2002. Saya enter. Nah, ini kan tanggal 20 bulan 6 2002. Sekarang tanggal 2 bulan 11 2020. Nah, untuk mencari umur Anda berarti bisa dilakukan dengan sama dengan tanggal sekarang dikurangi dengan tanggal lahir, selisih tanggal. Nah, jadi bisa dilakukan operasi ini. Nah, maka muncul, oh umur Anda ternyata 6710. Satuannya hari, karena dalam satu hari kan dihitung 1.
Tanggal 1 Januari tahun 1901, tanggal 2 Januari tahun 1902, dan seterusnya. Maka tanggal sekarang dikurangi tanggal lahir, selisihnya adalah sekian hari, ya. Untuk menghitung tahunnya tinggal dibagi dengan 1 tahun berapa hari, kan 365, kan begitu kan. Nah, nanti muncul usia Anda berapa tahun, sama dengan ini dibagi 365. Nah, ini di bulan angkanya sekian, ya. Oke, misalnya begitu. Itu untuk tanggal, ya. Ciri-cirinya rata kanan, dihitung atau diproses, misalnya mencari selisih antara 2 tanggal. Defaultnya ditulis, kalau formatnya belum diatur, belum diubah local location Indonesia, maka formatnya adalah bulan, tanggal, tahun. Tapi di tempat saya sudah diatur menjadi local location Indonesia, ya, English Indonesia local locationnya, ya. Oke, mungkin itu. Kemudian yang berikutnya untuk tipe data waktu, ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, ketika Anda bekerja dengan Excel, maka perhatikan format ataupun tipe datanya, ya. Kemudian ketika Anda menggunakan tipe data yang lain, misalnya tipe data time atau waktu, di sini digunakan untuk merepresentasikan data waktu dengan format defaultnya adalah jam, menit, detik. Ya, data waktu dapat ditulis menggunakan separator titik 2 semacam ini. Berarti jam 10, menit ke 0, detik ke 0, misalnya begitu. Data numerik dapat diformat ke dalam data waktu. Jika data numerik diformat ke dalam data waktu, maka hasilnya adalah pukul 00 atau 12 malam. Ciri-cirinya sama seperti data numerik dan data tanggal, yaitu dia rata kanan dalam sebuah sel, kemudian dapat dihitung atau diproses menggunakan operasi aritmatika. Jadi mencari selisih antar dua waktu kita bisa lakukan. Oke. Kemudian data rumus ataupun data formula, ya. Ini adalah suatu data yang biasanya berupa angka yang biasanya dihasilkan dari suatu perhitungan data-data angka atau numerik. Data ini, kalau data rumus atau formula, itu pasti diawali dengan tanda sama dengan, kemudian diikuti dengan angka sebagai operan, ya, dan operator, atau diikuti suatu fungsi atau formula. Contohnya, ini kita menggunakan data langsung, misalnya sama dengan 10 ditambah 20. Nah, jadi 30. Jadi sama dengan, kemudian diikuti dengan angka atau sebagai operannya. Operannya berarti ini ada 2, 10 dan 20. Operatornya adalah penjumlahan. Nah, begini. Boleh juga setelah sama dengan itu diikuti dengan fungsi, misalnya sum 10 dengan 20. Nah, berarti hasilnya sama 30, ya. Kalau yang namanya fungsi, pasti setelah nama fungsinya diikuti dengan kurung buka dan diakhiri dengan kurung tutup. Setelah kurung buka, di sini muncul screen tip. Nah, ini menjadi tips lagi nih. Ketika Anda menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel, ketika Anda menuliskan fungsi, Anda perhatikan screen tip yang muncul ini. Di tempat saya, screen tipnya ini muncul number 1, artinya angka yang pertama, kemudian angka yang kedua, dan seterusnya. Ini dipisahkan dengan apa ini? Dengan tanda titik koma. Nah, kita berarti ikuti, pisahkan dengan tanda titik koma. Ada yang menggunakan format koma. Berarti di sini screen tipnya munculnya bukan titik koma tapi koma. Jadi Anda perhatikan di sana, ya. Karena ini pengalaman saya di tahun-tahun sebelumnya, ada mahasiswa yang menanyakan, kok di tempat saya nggak bisa ya pakai itu. Nah, Anda perhatikan screen tip yang muncul. Di tempat saya screen tip yang muncul adalah titik koma, maka saya gunakan titik koma. Kalau di tempat Anda munculnya screen tipnya menggunakan koma, maka gunakan koma sebagai pemisahnya, ya. Pemisah antara ini, artinya fungsi sum ini di dalamnya ada 2 argumen atau 2 parameter. Parameter yang pertama adalah 10, yang kedua adalah 20. Artinya ini adalah data yang akan di sum, data yang akan dijumlahkan. Oke,
Ini menggunakan data langsung. Kalau data tak langsung gimana? Misalnya di sini saya punya angka 10, di sini saya punya angka 20. Data tidak langsung artinya yang diacu adalah alamat selnya. Ya, sama dengan berarti ini ditambah dengan alamat sel yang ini. Enter. Nah, kan gitu kan? Oke. Karena alamat sel ini belum dikasih nama, boleh juga di sini kasih name box-nya. Angka pertama, tidak boleh menggunakan spasi. Angka pertama, kemudian yang ini adalah angka kedua, ya. Nah, di sini kita gunakannya apa berarti? Nah, kita boleh mengacu pada, nah ini angka 1, ya kan, ditambah dengan sini angka 2. Nah, hasilnya, kenapa ini? Oh, belum selesai. Angka 2. Angka 2. Nah, begini ya. Enter. Nah, maka hasilnya muncul. Ini menggunakan data tidak langsung. Artinya datanya berada di alamat sel yang lain. Bisa juga Anda menggunakan fungsi sama dengan sum, ya. Di sini sum ini kemudian pemisahnya pakai apa ini, kemudian angka 2 tutup kurung, jangan lupa enter. Nah, ini data tidak langsung juga. Oke, ya. Itu terkait ini ya. Jadi sel 1 berisi ini kemudian dijumlahkan. Nih. Kemudian bisa juga melakukan ini, menjumlahkan sekumpulan ini. Misalnya di sini kita ingin jumlahkan 10, 20, 30 misalnya. Misalnya di sini saya tuliskan sama dengan sum menjumlahkan sekumpulan sel atau ranknya dari sini sampai sini. Biasanya Anda langsung seleksi begini ya. Nah, begini. Ya kan? Ini kalau berurutan. Enter, berarti kan jumlah dari ini. Kalau misalnya tidak berurutan, nah ini yang menjadi pertanyaan. Misalnya gini, yang saya jumlahkan 10, 30, dan 40 misalnya. Berarti sama dengan sum, berarti ini ya kan, 10 dipisahkan dengan ini B16 pakai titik 2. Kalau rank sel atau sekumpulan sel menggunakan titik 2 bukan titik koma ya. Dengan ini sampai sini. Nah, tutup kurung. Berarti ini tambahkan dengan ini, tambahkan dengan ini ya. Kalau ini menggunakan titik koma berarti persatuan jadinya ya kan. Nah, kelihatannya beda ya. Beda dengan ketika Anda menggunakan titik 2 begini sekumpulan. Kalau menggunakan titik koma berarti sendiri-sendiri. Kembali lagi saya ingatkan, di tempat Anda belum tentu sama menggunakan titik koma. Jadi perhatikan screen tip yang muncul. Enter. Nah, selesai. Ya, itu penggunaan rumus formula atau data rumus atau data formula. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke operator perhitungan data dan macam-macam alamat sel ya. Untuk saat ini sampai sini dulu. Jika ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp ya. Mungkin segitu saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.